Baik, selamat malam untuk kita semua, anggota Jemaat Bukit Zaitun. Mohon maaf ya, karena baru pertama kali ini saya disuruh membawakan renungan. Saya akan coba. Sebelum kita mendengarkan renungan kita malam ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti akan pekan Minggu Sembahyang Rumah Tangga pada malam ini. Malam ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kuduslah yang berbicara dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan nanti berasal dari Tuhan saja. Dan berkati juga kami akan mendengarkan, biarlah boleh menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengar doa kami. Kami berdoa nama Yesus penebus kami. Amin. Baik. Malam ini kita masuk ke malam ketiga, malam permintaan doa rumah tangga. Judulnya adalah kesabaran. Yang disadur oleh Ibu Krismiati Nati sebagai Direktur Pelayanan Rumah Tangga Daerah Nusa Tenggara. Sebagai ayat penuntun kita malam ini terdapat dalam 1 Tawarik 17 ayat 7, bunyinya, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan segenap alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Sejak awal penciptaan, manusia diciptakan untuk hidup bersosial. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan menciptakan manusia tidak untuk hidup sendiri, tapi untuk hidup bersosialisasi dan berinteraksi. Dan sangat penting untuk mempertahankan kebersamaan dalam rumah tangga. Sebab berkat kebersamaan tidak bisa diperoleh seorang diri saja. Kebersamaan keluarga adalah keanekaragaman yang dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga menghasilkan keharmonisan dalam pekerjaannya. Rahasia kebahagiaan dalam keluarga adalah kebersamaan. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur prioritas kesibukan kita. Sering kita sulit untuk membagi waktu. Saking sibuknya, waktu untuk keluarga tidak ada. Jadi kebersamaan dalam keluarga sangat penting karena keluarga adalah segalanya. Seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin memberikan pernyataan, mereka yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kehidupan, karena waktu adalah bahan baku dari kehidupan. Keuntungan-keuntungan kebersamaan keluarga yaitu membangun emosi yang sehat sebagai pembunuh rasa sepi, menciptakan tradisi keluarga, menciptakan keluarga yang sehat bermain, sehat bekerja, melakukan kebaikan, mengajar anak-anak, berolahraga bersama-sama, dan beribadah bersama-sama. Dr. Ned Canvin dalam bukunya Is There a Family in the House memberi gambaran tentang maksud keluarga di dalam 5 identifikasi, yaitu 1. Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, baik akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani.
keluarga merupakan tempat untuk memberi energi, perhatian, komitmen, kasih yang bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan aktivitas. Setiap orang bebas mengembangkan karunia-Nya masing-masing dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat yang aman saat ada badai kehidupan, karena dalam keluarga kita mendapat perhatian dan perlindungan. 4, keluarga merupakan tempat untuk saling belajar hal yang baik. Dan kelima, keluarga juga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaian. Tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Namun keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka pasti dapat menyelesaikan semua permasalahannya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, karena di dalam kebersamaan ada kekuatan dan berkat. Salah satu hal yang menggentarkan setan adalah ketika keluarga memiliki komitmen untuk selalu bersama-sama. Mengapa iblis takut dengan kebersamaan dan kerukunan keluarga? Karena di dalam kebersamaan keluarga ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 2. Firman Tuhan mengibaratkan kebersamaan dan kerukunan seperti minyak. Minyak yang dimaksud di sini adalah minyak urapan yang mengalir pada saat pengurapan Imam Besar Harun yang mengharumkan. Keharuman minyak urapan menggambarkan kebersamaan kerukunan keluarga, karena di sana ada sukacita, ada kedamaian, ada pengampunan, dan ada pemulihan bagi keluarga. Firman Tuhan juga menggambarkan kebersamaan dan kerukunan keluarga seperti Gunung Hermon yang memiliki ketinggian 2.700 meter, yang puncaknya ditutupi salju dan memiliki sumber air yang berlimpah. Dan ini menggambarkan kehidupan kebersamaan dan kerukunan keluarga. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 1-5 ditekankan bagaimana pentingnya mempertahankan kebersamaan satu rumah tangga. Di dalam ayat ini dikatakan, suami istri harus hidup bersama-sama dan memiliki kesempatan untuk berdoa bersama sehingga tidak mudah tergoda oleh setan atau iblis. Bagaimana caranya membuat kebersamaan keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yaitu melalui kesabaran. Kita tahu kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh adalah kasih, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah mudah bagi kita untuk memiliki kesabaran? Tentu tidak ya. Karena kita harus bersabar menghadapi suami yang kasar, bersabar menghadapi istri yang bawel, bersabar menghadapi anak yang nakal, bersabar menghadapi teman yang suka mencari kesalahan, bersabar dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan, dan bersabar menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Dictionary.com mendefinisikan kesabaran sebagai pembawa provokasi, gangguan, kemalangan atau rasa sakit tanpa keluhan,
juga kemampuan untuk menekan kegelisahan atau kekesalan. Benar-benar akan menjadi sesuatu dalam tanda kutip jika kita dapat menjalani hidup dalam batas definisi tentang kesabaran ini. Jadi buah cinta atau buah roh yang disebut kesabaran ini adalah sesuatu yang benar-benar didoakan selama pekan doa kebersamaan keluarga. Mungkin ada sebagian orang berpikir tidak mungkin bagi saya atau tidak mungkin bagi keluarga saya, tetapi dalam Markus 10 ayat 27 dikatakan, dengan orang ini tidak mungkin, tapi tidak dengan Allah. Karena segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk menanggapi dengan sabar dalam situasi keluarga yang sulit, itu adalah saat Tuhan dapat melakukan hal yang mustahil atas nama kita. Kita hanya perlu memanggil Yesus dan Dia akan memenuhi kita dengan roh-Nya dan menghasilkan buah kesabaran yang manis dalam hidup kita. Nasihat Nyonya White tentang kesabaran adalah, jika kata-kata yang tidak sabar diucapkan kepada Anda, jangan pernah membalas dengan semangat yang sama. Kita bisa baca di dalam buku Gospel Worker, halaman 475. Dan kita diingatkan oleh nasihat bijak dari kitab suci yang terdapat dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan amarah. Jadi, apabila ada yang berkata kasar kepada kita, maka kita harus menjawabnya dengan lembut, supaya tidak terjadi keributan atau pertengkaran. Jadi marilah kita berdoa, mengizinkan roh Allah membantu kita, memberikan kesabaran yang lebih besar, walaupun betapa sulitnya keadaan kita. Kebersamaan keluarga akan terwujud jika keluarga selalu bersabar dan mengambil waktu selalu datang kepada Tuhan Yesus dan minta kuasa Roh Kudus yang dapat menuntun keluarga selalu sabar dan ekstra sabar. Dan biarlah kita selalu mengutamakan Tuhan dalam rumah tangga kita dan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.